Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rizka Latifah Putri dengan NIM 202212161 dari kelompok 13. Saya hari ini sebagai moderator akan membantu kegiatan diskusi. Materi yang akan dipresentasikan pada hari ini adalah isu terbaru akuntansi manajemen. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada Tanti Dwi Nurani dengan NIM 202212068. Yang kedua ada Intan Nurlaila dengan NIM 202212149. Dan yang ketiga ada Putri Bonita Handayani dengan NIM 202212174. Rangkaian kegiatan diskusi dimulai dari pembukaan dan penyajian materi, lalu sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan dan penyajian materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 12. Kepada kelompok 12 dipersilahkan. Pengertian CSR. Akuntansi CSR adalah proses analisis transaksi, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan atas aktivitas-aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan, baik secara terintegrasi dengan laporan keuangan perusahaan secara umum maupun sebagai bentuk laporan khusus dan terpisah. Tujuan CSR yang pertama, agar perusahaan menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Yang kedua, agar kalangan bisnis dan masyarakat memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Yang ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Konflik itu bisa berasal dari dampak operasional perusahaan atau akibat yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan. Selanjutnya ada manfaat CSR dari sisi internal. Yang pertama, pengembangan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Yang kedua, adanya pencegahan polusi dan reorganisasi pengelolaan proses produksi dan aliran bahan baku, serta hubungan dengan supplier yang berjalan dengan baik. Yang ketiga, menciptakan budaya perusahaan, kapabilitas sumber daya manusia, organisasi yang baik, dan meningkatkan kinerja keuangan, di mana dengan dilakukannya CSR, kinerja keuangan perusahaan, terutama harga saham bagi perusahaan yang telah go public, menjadi lebih baik. Yang selanjutnya ada manfaat CSR dari sisi eksternal. Yang pertama, penerapan CSR akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai badan yang mengemban dengan baik pertanggungjawaban secara sosial. Yang kedua, CSR merupakan satu bentuk diferensiasi produk yang baik, artinya sebuah produk yang memenuhi persyaratan-persyaratan ramah lingkungan dan merupakan hasil dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Yang ketiga, melaksanakan CSR dan membuka kegiatan CSR merupakan instrumen untuk komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka perusahaan dapat membangun reputasi dan image yang baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu CPMA atau Certified Professional Accounting Management. CPMA sendiri adalah sertifikat yang sangat penting bagi seorang akuntan manajemen. CPMA sendiri ada dua sertifikat, yaitu CMA Certified Management Accountant dan CMA Chartered Management Accountant. Secara umum, dengan adanya sertifikasi yang dapat dicapai oleh seorang akuntan manajemen, maka akan memberikan nilai tambah bagi orang tersebut. Ambillah contoh sertifikat CPMA yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia atau IAMI dan diakui secara nasional dengan mengukur kemampuan dan dalam bidang akuntansi manajemen dan
bidang yang terkait seperti bidang manajemen keuangan, bisnis, dan manajemen informasi. Dengan memiliki gelar ini, seorang akuntan manajemen akan diakui wawasan dan juga kemampuannya berdasarkan semua tes yang sudah dilalui. Apalagi jika sudah dapat menyandang gelar yang sudah bertaraf internasional seperti gelar Certified Management Accountant atau CMA yang dikeluarkan oleh Institute of Certified Management Accountant atau ICMA yang berlokasi di Australia, di mana mereka harus menempuh ujian yang meliputi 4 bidang, yaitu ekonomi, keuangan dan manajemen, akuntansi keuangan dan pelaporan, laporan manajemen, analisis dan masalah perilaku, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu analisis keputusan dan sistem informasi. Saat mereka mampu memperoleh gelar tersebut, hal ini akan lebih menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk memperkerjakan mereka sebagai bagian dari perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. PPT-nya, Mbak. Yang terakhir ada green accounting. Green accounting merupakan penggabungan informasi manfaat dan biaya lingkungan ke dalam macam-macam praktik akuntansi dan penggabungan biaya lingkungan ke dalam keputusan bisnis. Slide selanjutnya. Tantangan untuk penerapan green accounting. Yang pertama ada penentuan skala perubahan dalam aktivitas manusia. Yang kedua ada segi efektivitas untuk mendorong perubahan perilaku manusia. Slide selanjutnya. Yang terakhir ada manfaat perusahaan penerapan green accounting. Green accounting dapat memberikan sebuah motivasi bagi manajer untuk biaya lingkungan yang ditimbulkan sehingga akan berpengaruh terhadap suatu keputusan yang akan menjadi dasar eksistensi perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom komentar. Rangkaian acara diskusi telah selesai. Demikian presentasi dari kelompok 12. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.